at night, so maaf nih suara airnya. I will start vlogging again as you guys ask me to do. I'm actually quite liking on vlogging and stuff. So I think there are a few things that I wanted to share a little intimate for you guys. Saya nggak tahu kalau misalnya berapa banyak orang yang bakal nonton vlog ini, but the important thing is I just want to share something to you guys. Well, I know Sinian tahu, maksudnya kayak selama ini Sinian juga baca komen and stuff like that. Well, I know kalau misalnya kadang-kadang kalian bicarain tentang makeupnya Sinian yang terlalu medok atau yang kayak gimana. Well, I don't know how to say. Sebenarnya Sinian nggak tahu harus bilang kayak gimana karena sejujurnya Sinian tahu kalau misalnya Sinian tuh nggak baik, maksudnya kayak makeupnya nggak bagus-bagus banget kalau misalnya bandingin sama beauty vlogger yang lain. But first of all, Sinian bukan MUA. I don't know. Sejujurnya pertama kali Sinian mau buat video itu, it's all about makeup share, beauty share. Sebenarnya Sinian dari awal, dari dulu sampai sekarang, just because I'm afraid kalau misalnya Sinian takut kalau misalnya orang bakal ngomong kalau makeupnya Sinian jelek atau kayak gimana. That's why Sinian selalu bilang kalau itu beauty share. Jadi kalau misalnya kalian suka ya kalian nonton, kalau misalnya kalian nggak suka ya kalian tinggalin komen. Well, I don't mind at all. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian bilang jelek atau apa, well artinya Sinian memang harus memperbaiki karena to be honest, I'm not a good one too. Sinian bukan yang baik-baik banget, kayak maksudnya kayak wow banget gitu. Cuman just because kalian semua yang emang encourage Sinian untuk bikin makeup tutorials and stuff and like that, Sinian tetap bikin kayak gitu karena kalian semua. Tapi balik lagi, kayak Sinian nggak tahu ada beberapa orang yang kayak dulunya nggak pernah ada di YouTube tiba-tiba muncul aja karena mereka ngerasa kalau misalnya makeupnya Sinian jelek akhirnya mereka boleh ngomong atau apa. Well, I'm okay with that. I'm actually okay. Dan aku sih nggak apa-apa gitu loh. Itu artinya itu encourage aku buat aku harus tetap belajar kayak gitu loh. Dan aku harus emang kayak terus-terusin untuk berkarya kayak gitu loh. Maksudnya kayak masa gara-gara hal-hal kayak gitu artinya aku nggak boleh bikin makeup tutorial lagi? Ya nggak dong kayak gitu loh. Maksudnya apa sih yang bikin kita buat berhenti kayak gitu? Sinian nggak bakal berhenti guys. Ya pokoknya Sinian nggak bakal berhenti gitu loh guys. Karena Sinian tahu kalau misalnya di belakang sana banyak banget orang yang bakal tetap support Sinian. And if I stop, Sinian juga nggak tahu bakal ngapain. Because beauty and makeup is my passion. So I guess my mom is asking me to sleep. Terus kalian juga harus tetap nerima kayak gitu loh, apapun yang Sinian lakuin dan apapun yang terjadi. So I don't know how to say something, tapi kayak to be honest with you guys, kalau misalnya kalian semua yang emang dulu yang pernah ninggalin kayak komen jelek-jelek di makeupnya Sinian sekarang, you really need to look at my old videos. Kalian harus lihat videonya Sinian yang banyak banget ditonton sama orang beberapa ratus ribu. Yang sebenarnya Sinian tuh minder banget, tapi nggak pernah ada orang yang komen kasar banget. I don't know why. Nggak pernah ada orang yang komen. Dan Sinian sangat menunggu hal itu. Dan Sinian I want to brace it. Karena Sinian emang udah kayak siap-siap. Sinian mau minta maaf karena emang makeupnya itu jelek banget di situ. I don't know. Di saat sekarang Sinian, I feel like Sinian better. I mean like makeupnya Sinian lebih better dan sebagainya. Even Sinian pernah bikin makeup kelas dan sebagainya. Di saat inilah orang-orang mulai ngejudge Sinian. Well, I don't know how to say that. Well, ya, ini sedikit insight dari Sinian. I mean like, I just wanna share this to you guys. Kalau misalnya kalian pun nggak senang atau kayak gimana, well, I don't care sih. Yang kedua adalah karena Sinian juga, kalau misalnya kalian makeupnya Sinian, emang kayak kadang-kadang Sinian juga ngerasa kayak makeupnya Sinian tuh jelek akhir-akhir ini. Why? Because I'm so bored. Sinian bosen banget. Sini kayak udah mulai bosen sama makeup tutorial. Kayak aku bosen kalau bikin makeup tutorial. I mean, look guys, kalau misalnya kalian lihat orang-orang yang lain, mereka udah kayak baru 4 tahun, 5 tahunan di YouTube. Sinian guys, udah 8 tahun main di YouTube. Sinian tahu YouTube tuh tahun 2009. Means, ya, 8 tahun dari sekarang. Tapi emang Sinian baru aktifnya 2014 sih. Jadi kayak baru 2 tahun dari sekarang. Yep. Ya, intinya kayak gitu. Tapi kayak apa ya, karena Sinian udah terlalu tahu banyak YouTube dan udah terlalu banyak nonton video dan udah terlalu enek. Maybe karena itulah dari 8 tahun sampai sekarang Sinian ngerasa kalau ini this is too much, this is too boring. Udah kayak udahlah cukup lah. Maksudnya kayak orang-orang kalau ngelakuin juga kayak semua orang juga ngelakuin hal itu kayak gitu loh.
aku bosen ya kayak gitu loh. Cindy bosen berada di tempat itu. Dan jujur sama kalian semua, Cindy banyak banget bikin segmen-segmen lain di video-videonya Cindy kan. Cindy bikinin random semua videonya Cindy just because Cindy mau nemuin kira-kira apa yang Cindy seneng dan Cindy pengen untuk benar-benar lakuin beside makeup tutorial. Kemarin Cindy sempat curhat sama Ko Erik banget karena sih benar-benar tertekan sama Cindy harus bikin makeup tutorial ever again and again and again and again. Dan dia bilang kalau misalnya you need to take a break, kalau misalnya kamu tuh harus take a break dulu, maksudnya kayak kamu harus menjauhi iki lalat apa sih, kamu benar-benar harus ngejauhin tempat, kayak maksudnya kamu harus ngejauhin dulu apa yang kamu hobiin, kayak gitu, ngelakuin hal lain yang bikin kamu tuh akhirnya kangen untuk ngelakuin hal itu lagi. Ketika Cindian lagi kangen-kangennya dan benar-benar excitingnya, makeupnya Cindian itu nggak kelihatan jelek-jelek banget juga, ya biasa-biasa aja kayak gitu loh. Maksudnya artinya tuh kayak Cindian niat gitu loh buatnya. Tapi kalau misalnya jelek kayak akhir-akhir ini, I'm really honest with you guys kalau Cindian bosen. So maaf ya kalau misalnya kalian nonton videonya Cindian kalian jadi bosen atau something like that. Jujur Cindian juga akhir-akhir ini nonton videonya Cindian sendiri juga bosen. Dan thank you buat kalian semua yang mau nonton videonya dari awal sampai akhir tanpa bosen. Soalnya aku cewek bosen, dia punya aku. Tapi aku yang ngerti sih. Ya Cindian berharap kalau misalnya kalian semua ngerti, karena di hidupnya kita juga pernah pasti yang namanya ngerasa bosen sama hidup dan pekerjaannya kita. Pastilah ya kita semua pernah ngalamin hal itu. Tapi yang Cindy mau bilang adalah di sini Cindy beneran jujur sama kalian semua. Cindy beneran kasih tahu kalian semua kira-kira apa yang ada di pikirannya Cindy sekarang. So you guys really need to know, karena kalian itu adalah keluarganya Cindy yang selama ini udah nonton videonya Cindy, ngomentarin Cindy, nge-like video Cindy, subscribe Cindy, and so on and so on and so on. So guys, thank you so much. Cindy sekarang mau jujur sama kalian semua dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang pernah Cindy buat atau apapun yang pernah Cindy buat. Thank you so much. Jadi ya wes, thank you lah ya. Oke, jadi Cindy kayaknya abis ini mau tidur, mau siap-siap tidur. Karena besok itu adalah hari kelulusannya sepupunya Cindy. I should say sepupu, ya kayaknya sepupunya Cindy. Namanya Fanny. I don't know if you ever saw her or not, kalau misalnya kalian pernah lihat dia apa enggak. So basically dia besok wisuda dan besok itu kita janjian untuk foto di adventure, I don't know. Nanti sini akan ajak kalian untuk besok ikutan Cindian. Kalau kalian penasaran, besok saya ingin kau Ko Erik. Jadi mungkin besok kalian akan bakal ngelihat banyak banget bahasa Sumba, banyak banget logat-logat Sumba yang kita bakal ngomongin, karena keluarga-keluarga Cindian itu semua dari NTT, dari Sumba semua. Brace yourself for that bahasa language. So yeah, I shall talk to you guys really soon. Ini udah jam 12:30 pagi. Kebiasaan Cindian tidur pagi terus. That's not good. I know. So guys, I shall talk to you guys really soon. Annyeong, good morning. So I just did my mom's makeup. Sini barusan ngelakuin makeupnya mami. And I also did this mask. Look at that mask. Yep. Well, basically I did that. And anyway, Cindy barusan melakukan one accomplishment yang buat Cindy bangga. I don't know if you should be okay with that or not. Kalau misalnya kalian tahu di belakang sana itu ada AC. Yep. And basically tadi itu filternya nggak ada. Maksudnya filter AC-nya itu, should I say filter? Ya, kayaknya filter AC-nya itu kotor banget. Biasanya kan kita kayak manggil tukang AC gitu ya buat bersihin ya. Karena Cindy gergetan, karena udah kayak 3 hari ini Cindy tidur kepanasan terus tiap malam. Karena Cindy nggak tahu alasannya kenapa. Salah satu alasan tergampang yang Cindy bisa suspek itu adalah AC ini kotor. Kalau nggak AC-nya kotor, freonnya kurang, kayak gitu. Jadi akhirnya tadi itu Cindy nekat naik di kursi, terus bukain filternya dan ternyata hitam banget, kotor banget. Akhirnya Cindy cuci filternya dan Cindy pasang kembali sambil beresin. Was feeling so good karena kita bisa jadi mandiri.
I don't know why, but it's feeling so good ketika kita ngelakuin accomplishment yang kayaknya nggak penting-penting banget, yang kayak menurutnya orang apaan sih kayak gitu, but I still proud of myself that I can do it. Like, I mean, nggak semua orang bisa ngelakuin itu, so I'm kind of proud of myself. Cindian mau tinggalin makeup itu tetap berantakan, soalnya abis ini Cindian bakal berantakin lagi because I'm gonna do my makeup. So, Cindian baru selesai mandi. If you wanna know what time is it now? Jam 1 lewat. Dan harusnya Cindian tuh kayak udah make upan dari tadi, but I'm just lazy. I'm just keep scrolling my phone as usual, you know. Ini kabur banget ya. Yep. So this is me and my thick eyebrows as usual. So sekarang Cindian mau make upan dulu guys, and Bagaimana video tuh? halo. Hey, Halo. Halo Fanny. Happy graduation. Thank you. Apa Syari ini siapa? Oh ini Syari. bukan Syari. Kesasar. Ini yang artis tuh. Artis Korea. Artis Korea. Ayo lepas dikit kacamata. Mana bisa Biar cantik. Jalan-jalan. Nanti kita foto sudah memang lepas kacamata. Iya, betul. Sudah kemarin sudah makan, kita berdua sama Ayah kasih habis pancing. Bisa makan ikan enggak? Cianjur. Wow, itu Itu yang enak. Tapi di mana ya ikan cianjur itu ya? sama saja DC. Yang penting sama Di bonetnya enak ya. Bonet. Soalnya kalau yang di jemur sari enggak enak sih. Fanny. Kita lagi nungguin nih Jadwal. Cik cantik kok. Cik cantik kok. Wah gitu ini. Ini untuk pertama kalinya aku tahu kalau studio aku dengan jadwalnya pada cantik pol ya. Lihatannya aja Fanny. Kapan aku dikasih ke Eric yang bikin? Sendiri dulu sudah sih. Hah? Sihi, mamiku lagi touch up. Lihatannya. Tuh, lihat. Mama sih pakai eyeshadow lagi ya toh. Sihi. Nah, ini. Ini dia guys. Lipstick dari Juma yang terkenal. Aku nggak punya. Bagus. Jadinya warna pink. Lebih bagus ya di kamu ya. Juragan cincin hari ini. Kita lagi di ruang make upnya, cuman kayaknya nggak boleh foto-foto guys. Tapi nggak tahu sih. Tapi kita coba-coba aja. Oh, salah kan? Lagi sibuk mamanya. Masih juga. Sementara semua orang lagi foto-foto, aku lapar. Iya guys, lihat ini. This is like heaven, you know. I wish my background was like this. Kayaknya Cindian, karena abis ini mau bikin studio di rumahnya Cindian kecil-kecilan. I guess I'm gonna make something like this because this is so cute guys. Look at that. Dari lantainya, oh my god, this. Sin, kamu ganti toga dulu, Sin. Ini rekam kok. Oh iya. Halo. Cantik ya. Sama mirip sama-sama Mama enggak? Ya, bemper-bemper lah. Kita lagi ada di TP dengan baju seperti ini. Dari tadi dilatih Mbak. Kita mau pergi makan. Makan apa? Jadi tadi tuh ya, Meme tuh tadi Eyeliner dengan harga 500. Enggak, sebenarnya tuh intinya tuh maunya tuh cuma ngelepasin bulu mata doang gitu loh. Cuman gara-gara itu akhirnya jadi kayak sungkan kayaknya sama orangnya ya Meme ya. Iya, membeli. Kayaknya Meme suka sama orang akhirnya beli eyeliner. 540 guys. 520 sayang. Oh 20. Oh ya masih penting sih. Tapi mahal sih ya. Tapi mahal sih. Eyeliner tuh kayak menurutnya saya paling mahal tuh 300. 200 menurut saya. 300 lah paling mahal lah. 300 masih masuk akal lah. Tapi kalau misalnya sudah sampai 500. Cuma saya nggak beli coba punya itu. Udah bagus punya Michelin. BTW aku diliatin dari tadi. Kita diliatin. Bukan aku kok. Untung ada koncone ya wis gak apa-apa. Mau intinya nek ono koncone ya wis gak apa-apa ya guys. Tuh. Ibu-ibu yang lihat baju. Akhirnya
kita sudah sampai di atas. Dan Mereka mereka masih baru gosip. Trio kuek-kuek. Trio merah-merah. Hai. Terus dari di Hong Kong. Masih Imperial Jamsung. So, kalau kalian bisa lihat matanya Sibin itu kayak eyelinernya lihat berantakan banget. Cuma kalau misalkan lihat, the thing is Simian buru-buru dan Simian itu sebenarnya kan matanya tuh kiri kanan nggak sama. Jadi akhirnya Simian itu pakai lem bulu mata, lem lipetan alis, lipetan mata buat tekan. Tapi terakhirnya malah jadinya berantakan dan akhirnya pas karena udah terlanjur pakai jadi pas gambar eyeliner tuh susah banget ditutup matanya, jadi akhirnya pas gambar itu akhirnya jadi berantakan gini deh. Jadi ya untungnya sih dari jauh kalian nggak bisa terlalu melihat kalau misalnya makeup skin berantakan. Untungnya sih, dan untungnya di foto juga jadi nggak apa-apa, tapi kayak foto udah sedih. Ayo kemudian sekarang lagi vlogging. Stay tune ya pada next vlog. Bye. Makanan datang. Ini mie goreng buntut. Terus ini hot milk tea. Ada sekarang. Oh my god, deketan. Ini efek kamera guys. Selamat bertelan ludah. Hamish Gradation Cushion Tint. Ini yang nomor 1 ya, rose petal. 7.292 precise. Fotonya kok Erik jadi 7.000 like. Wow, gara-gara ngomongin Ahok. Jadi kalau misalnya aku ngomongin Ahok, kok bisa dapet like segitu banyak? Bagus. Dan komennya 2002. Gak bisa saya. Benci kok Erik. Benci kok Erik. Gak usah ketemu aku besok. Benci banget. Ini adalah makanan tren Surabaya saat ini guys. Ini namanya kuko. Ini adanya di TP guys. Ini yang strawberry. Ini yang kayaknya ini yang original. Itu yang mochi. Ini yang keju. Ini yang coklat. Ayo makan yang mana? Coklat banana. Oreo. Adonannya sendiri tuh udah enak. Coklatnya juga Basicnya udah enak. Habis jalan makan lagi. Makan lagi, makan terus. Ya begini caranya biar bisa gendut, Mam. Mak. Katanya capek, tapi belanja. iya. Merah sekali. Ya kita ada di dalam mobil naik Uber. Si Fanny dan Ai yang tadi tinggalnya di apartemen di barat, sedangkan kita rumahnya di timur. Oh my god, macet. Nyang, matanya Sintian merah. Manja ya. Anyway, Sintian sekarang ada di sofa ditemenin sama Bear dari Punya Ko Erik yang dijadiin aksesoris sofa sekarang. Sejujurnya hari ini Sintian benar-benar belajar kalau misalnya kebahagiaan itu sederhana, nggak harus kalian cari dari yang namanya kepopuleran atau famous, ataupun kalian cari dari segala hal yang material dengan uang atau sebagainya, tapi spending time dengan orang-orang kalian, dengan orang-orang yang di dekat kalian yang benar-benar berharga dan benar-benar membuat kalian bahagia, itu yang benar-benar bahagia yang sesungguhnya. Cila, Sintian hari ini nge-quote something yang berguna. Maaf ya kalau misalnya Sintian no makeup gini dan ada bapak nasi goreng di luar, which is make me hungry. Bapak nasi goreng. So intinya adalah Sintian mau cerita. Tadi itu ada bapak-bapak creepy banget, sungguhan creepy banget. Jadi beberapa hari yang lalu Sintian itu ke Ciputra World di Surabaya, dan waktu itu Sintian makan di Sorseli dan tempatnya duduk Sorseli, kalau misalnya kalian pernah ke Ciputra World Surabaya itu sempit banget. Jadi cuman kayak buat 2 meja yang buat 4 orang doang kayak gitu. Jadi kayak paling 3 kursi 1 meja atau 4 kursi 1 meja. Jadi cuma 2 meja doang. Nah, waktu itu Sintian itu
dia tuh agak menjorok gitu loh ke dalam. Jadi Sindian tuh masuk ke meja yang dalam, otomatis kan meja luar yang satunya tuh kosong. Akhirnya Sindian itu makan di sana. Sindian nggak nyadar sama sekali kalau misalnya ada satu bapak-bapak pakai kacamata gitu, pakai kaosan gitu tuh lagi nelpon, tapi tuh ngeliat Sindian terus gitu loh. Sindian pertamanya kayak alah ya udahlah, paling maksudnya kayak orang ngeliatin, maksudnya kayak siapa sih nggak pernah ngeliat orang lain ya kan, kita kan pasti selalu pernah ngeliatin orang lain kayak gitu loh. Ya Sindian paling kayak biasa aja, tapi kayak lama-lama dia tuh ngeliatin Sindian terus, dan ngeliatin Sindiannya tuh dalam frekuensi yang deket, dalam jarak waktu yang deket, terus tiba-tiba ngeliatnya tuh lama banget, lama pol sungguhan. Jadi Sindian bener-bener ngerasa risih gitu loh, kayak maksudnya kenapa sih nih orang ngeliatin terus gitu loh. Sebenarnya Sindian mau ngomong, cuman takutnya Sindian GR aja, mungkin itu orang gak ada yang dilihat atau apa gitu lah. Maksudnya kayak Sindian juga pernah gitu loh, kayak ada orang hujan, kayak ada orang ngeliatin Sindian lama banget, tapi ya kayak nggak ada maksud aja, soalnya kan tempatnya juga sempit kayak gitu. So Sindian mikirnya oh it's something like that kayak gitu loh. Moving on, Sindian beberapa hari kemudian, yaitu hari ini, which is hari ini yang hari graduation, yaitu tanggal 5 November, Sindian itu tiba-tiba ketemu lagi sama bapak-bapak itu, dan Sindian nggak tahu gitu loh, maksudnya dia ngikutin kayak apa, kayak Sindian di TP Tunjungan Plaza di Surabaya. Sindian lagi makan di restoran, dan restoran itu tuh kayak ada pintu kacanya gitu loh, ada pintu kacanya, dan tiba-tiba tuh bapak itu tuh kayak muncul gitu, entah dari mana. Itu memang pintu kaca yang dari tempat parkir sih, mungkin dia dari tempat parkir juga. Dia datang terus dia lihat gitu di samping, jadi pintu kacanya itu di samping gitu loh guys. Jadi Sindian tuh makan di sini, terus di sampingnya lagi itu ada pintu kaca gitu. Nah pintu kacanya ini tuh kayak bukan penghalang sih, bukan kayak sekat kaca gitu loh, bukan pintu sih, sekat kaca gitu. Tiba-tiba dia ngeliatin Sindian lagi, terus habis itu Sindian kayak kaget banget tuh, ini kan bapak-bapak yang kapan lalu kayak gitu loh. Pertamanya Sindian nggak terlalu ngeganggu gitu loh, tapi tiba-tiba dia kayak maju, terus kayak mukanya kaget banget, kayak ngeliatin Sindian lagi. Akhirnya dia kayak pura-pura telepon, liatin Sindian, terus liatin Sindian, terus pertamanya Sindian ngerasa risih gitu loh, ngapain sih nih bapak-bapak. Ternyata dia tuh masuk di restoran yang sama dengan Sindian guys, sungguhan. Dan dia tuh hampir duduk di meja sebelah tempatnya Sindian yang kosong kayak gitu. Tapi karena misalnya dia lewat gitu, terus dia ngeliatin Sindian tuh langsung panik kan. Akhirnya Sindian cerita maminya Sindian. Udah deh, akhirnya Sindian cerita sama maminya Sindian, dan akhirnya maminya Sindian itu jadi kayak ngeliatin, mana sih, oh orang itu, kok kayaknya mama juga pernah lihat ya. Maminya Sindian tuh bilang kayak gitu. Akhirnya Sindian kayak ih creepy banget gitu. Mungkin orangnya nyadar kali ya kalau misalnya Sindian ngomongin dia. Akhirnya dia pergi kayak gitu. Dia pergi cuman kayak kayak mau duduk di sampingnya Sindian, tapi ternyata nggak jadi. Akhirnya dia pergi kayak gitu, dan nggak tahu dari mana asalnya. Terus habis itu Sindian pikir oh ya udahlah kayak gitu loh. Terus abis itu Sindian jalan-jalan kan ke Matahari, cariin baju apa-apa kan, tante-tantenya Sindian kan juga jalan-jalan kan. Terus abis itu karena kita capek, kita berhenti di satu kafe, duduk cuman ngambil minum doang, soalnya kita kecapean kan. Ternyata tiba-tiba bapak-bapak itu muncul lagi guys, entah dari mana, gak beli apa-apa. Dia duduk di meja belakangnya Sindian pas, dan Sindian risih banget. Akhirnya Sindian bilang ke maminya Sindian lagi, "Mam, itu orang yang tadi lagi loh." Maminya Sindian juga tambah curiga, soalnya orangnya kok muncul lagi gitu, entah dari mana. Emang dia ngikutin kita dari awal atau kayak gimana, atau apa sih maksudnya, dia ngapain sih ikut-ikutan Sindian gitu loh. Dan orangnya tuh beneran annoying gitu loh. Dia kayak sok-sokan pegang telepon, tapi kadang-kadang dia gak ngomong sama siapa-siapa, dan dia kayak ngomong tapi ngomongnya tuh pelan-pelan gitu loh, kayak bisik-bisik gitu, tapi selalu on the phone tiap kali Sindian ketemu dia. Maksudnya apa gitu loh coba. Terus habis itu akhirnya maminya Sindian itu suruh Sindian itu duduk membelakangi dia. Jadi bentuknya itu kan kayak gini gitu. Bentuknya gimana ya? Pokoknya di sini maminya Sindian, di sini Sindian, di sini itu tantenya Sindian. Nah, di belakangnya tantenya Sindian itu orangnya kayak gitu loh. Jadi Sindian disuruh duduk di tempatnya tantenya Sindian ini supaya membelakangi orang itu. Nah, pada saat membelakangi itu, maminya Sindian tuh duduk di tempatnya Sindian, dan akhirnya tuh kayak balik bales ngeliatin orang itu terus. Jadi maminya Sindian tuh kayak dengan glare yang creepy gitu, maminya Sindian bales untuk ngeliatin orang itu lagi. Jadi akhirnya orang itu tuh pura-pura pegang HP, terus abis itu dia kayak ngerasa kalau maminya Sindian ngeliatin Sindian, dan dia tuh selama duduk di sana dari awal sampai akhir diliatin sama tantenya Sindian, itu dia sama sekali nggak pesen apapun, sungguhan nggak pesen apapun, cuman duduk doang di sana pura-pura telepon pergi. Kan creepy kan? Dia nggak pesen apapun di situ, nggak duduk apapun, dan anehnya juga si mas-masnya juga nggak, maksudnya orang di kafenya juga nggak negur dia, maksudnya nggak beli apa atau apa, nggak tahu deh. Jadi beneran
creepy banget. Akhirnya maminya Cindian karena udah kayak gergetan banget karena Cindian diliatin, terus maminya Cindian ngeliatin, orangnya mungkin ngerasa juga kali ya kalau misalnya diliatin terus sama maminya Cindian, akhirnya dia pergi. Nah, nggak selang berapa lama, kayak 3 menitan gitu, 2 menitan setelah dia pergi, maminya Cindian mutusin untuk datang keluar. Terus habis itu mami bilang, kamu stay di sini aja, mami coba ngikutin orang itu, maksudnya dia maunya apa kayak gitu. Kalau misalnya emang dia muter-muter gitu nggak jelas, mami akan kayak nyamperin kayak gitu, nanyain kenapa itu loh, maksudnya apa, ikutin Cindian terus kayak gitu loh. Tapi untungnya kayak orangnya tuh kayaknya nggak muncul lagi, soalnya dia udah ngerasa kalau maminya Cindian juga mungkin ngikutin dia. Jadi mungkin dia lebih takut maminya Cindian kali ya. Tell me in the comments below, ladies, kalau misalnya kalian pernah ngalamin kejadian kayak gitu, kira-kira apa yang kalian bakal lakuin. Sebenarnya Cindian belum nyamperin orangnya. Kalau misalnya emang ntar suatu saat Cindian ketemu orang itu lagi dan dia emang bermaksud untuk ngikutin Cindian, mungkin di tempat umum Cindian akan tanyain dia langsung, maksudnya dia tuh apa selama ini ikut-ikut Cindian. Well, sebenarnya lebih tepatnya om-om gitu, dan agak mesum mukanya. I'm so judging. Okay, anyway, but he's so creepy, guys. Okay guys, so kalau misalnya kalian pernah ngalamin kejadian kayak gini, please komen di bawah atau kasih tahu ke Cindian, atau mungkin DM ke Cindian cerita gimana. Karena Cindian sebenarnya pengen tahu gimana caranya nyelesain orang-orang yang annoying kayak gitu dan creepy as hell kayak gitu. So ya, thank you so much guys udah ikutin Cindian hari ini di vlognya Cindian dari kemarin sampai hari ini. I shall see you on the next vlog. Bye bye.